Cek, cek, cek. Aman? Audionya aman? Aman, Mas. Oke, matur nuwun Mbak Linda atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kultum dengan tema bersyukur. Apa sih bersyukur itu? Bersyukur adalah bentuk pengakuan dan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari, sesungguhnya azabku benar-benar sangat pedih. Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan hambanya untuk senantiasa bersyukur ya atas segala nikmat yang telah dilimpahkannya. Bersyukur bukan hanya kewajiban ya bagi kita semua, tapi juga jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa nikmat kita akan selalu ditambah jika kita melaksanakannya. Dan sebaliknya, Allah juga akan mengingatkan kepada mereka yang mengingkari nikmatnya dan tidak mau bersyukur bahwa Allah SWT akan menimpakan azabnya yang sangat pedih kepada mereka. Baik, cara bersyukur itu ada 3 cara ya. Jadi yang pertama adalah syukur dengan hati kita ya. Mensyukuri nikmat Allah dengan hati adalah dengan cara merenungi dan menyadari bahwa segala nikmat yang kita peroleh adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu merasa cukup dan puas dengan apa yang telah Allah berikan dan selalu beriman kepadanya. Berikutnya yang kedua, bersyukur dengan lisan. Mensyukuri nikmat Allah dengan lisan adalah dengan cara memuji dan mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ungkapan syukur yang sering kita ucapkan adalah dengan lafaz hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Dengan sering mengucapkan alhamdulillah, kita menunjukkan bahwa kita mengakui nikmat tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Mensyukuri nikmat Allah dengan perbuatan adalah dengan cara menggunakan nikmat tersebut di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, kita dapat membantu orang yang membutuhkan secara material maupun non material. Selain itu, kita juga bersyukur terhadap kita diri sendiri juga bisa. Jadi kita selalu sudah diberi kenikmatan kesehatan, maka kita harus selalu menjaganya. Jadi yang rajin olahraga, yang rajin walking, rajin jogging, rajin running, badminton, futsal, itu salah satu juga contoh untuk menjaga kesehatan kita. Jadi bisa juga nih, contoh ketika kita jogging atau berjalan atau berlari, saat kita menghembuskan nafas ya, kita bernafas itu juga sudah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat kita menarik nafas, kita hembuskan sambil melafaz alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba bisa dipraktekkan itu nanti ketika running, ketika jogging, jalan, coba itu bisa itu. Salah satu syukur yang bisa dilakukan dengan sehari-hari ya. Bersyukur itu memiliki banyak manfaat, baik untuk kehidupan dunia maupun di akhirat.
Di antaranya tentunya menambah nikmat ya. Tadi sudah disebutkan di ayat Ibrahim ayat 7, ya. Allah akan menambahkan nikmatnya kepada orang yang bersyukur. Ini adalah janji Allah yang sudah pasti. Yang kedua, menghilangkan sifat iri dan dengki. Dengan bersyukur, kita akan merasa cukup ya dengan apa yang kita miliki, sehingga tidak ada lagi ruang bagi sifat iri dan dengki dengan orang lain. Yang terakhir, yang ketiga, meningkatkan kesehatan mental. Sesuai dengan slogan kita ya, jangan lupa bahagia. Sehingga rasa syukur dapat meningkatkan kesehatan mental kita. Ya, dengan bersyukur kita akan lebih bahagia, lebih tenang, lebih damai, karena kita akan fokus pada hal-hal yang positif dalam hidup kita. Baik, hadirin yang dirahmati Allah SWT, marilah kita selalu berusaha untuk menjadi hamba yang bersyukur. Kita harus ingat bahwa segala nikmat yang kita miliki adalah titipan dari Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur dan mendapatkan tambahan nikmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kultum singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.